Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang struktur program keputusan dan perulangan. Oke, yang pertama struktur keputusan yang kita bahas nanti ada dua, if, then, else, dan select case. Oke, yang pertama ada if, then, else. Ya, struktur keputusan ini digunakan untuk mengevaluasi beberapa ekspresi dan menjalankan prosedurnya sesuai hasil dari ekspresi yang dievaluasi tadi. Oke. Kemudian ekspresi yang dievaluasi ini bernilai true ataupun false. Dan struktur penulisan ini merupakan simbol untuk melakukan kegiatan tertentu. Bentuk penulisannya if, condition, ya, then, if, jika, kondisi, maka, ya. Kemudian kerjakan statementnya. Kemudian ada else, ya. Statement lagi yang kedua, and if, ya. Jika kondisi itu bernilai benar, maka dia akan mengerjakan statement yang pertama. Tapi jika kondisinya bernilai salah, maka else yang akan dikerjakan yaitu statement yang kedua, ya. Contohnya seperti ini, ada if, ya, if text box 1 dot text menggunakan operator perbandingan itu lebih besar sama dengan 17, then text box 2 nya akan bernilai dewasa, else selain itu text box 2 nya akan bernilai anak-anak, ya. Dimana jika text box 1, nilai yang ada di text box 1 itu nilainya lebih besar atau sama dengan 17, maka text box 2 yang pernyataan pertama ini akan dikerjakan, ya. Maka text box 2 nya akan bernilai dewasa atau tampil dewasa. Kemudian misalnya text box 1 tadi bernilai salah atau false, maka yang akan dikerjakan adalah pernyataan yang kedua, yaitu akan muncul teks pada text box 2 nya anak-anak. Kemudian ada contoh lagi, contoh if bersarang jika text box 1-nya, ya, lebih besar sama dengan 26 misalnya, ya. Jadi misalnya ini umur, ya, gitu, ya. Jadi ketika user menginput angka di text box 1, dia akan mengecek kalau nilainya benar, yaitu lebih besar atau sama dengan 26, maka dia akan melakukan pengecekan kembali, ya. Kemudian apakah text box 1 itu lebih kecil atau sama dengan 45? Kalau bernilai true, maka text box 2 nya akan tampil dewasa akhir. Tapi jika bernilai salah, maka else yang akan dikerjakan, yaitu pernyataan yang kedua yang akan tampil di text box 2, yaitu lansia. Kemudian ada contoh lain, ya. If, else, and if, ya. Jika text box 1-nya itu lebih kecil sama dengan 21, maka kalau nilainya benar, maka akan muncul akan dikerjakan pernyataan yang pertama, akan tampil pada text box 2 nya tulisan pelajar. Else if, selain itu jika text box 1-nya itu bernilai lebih kecil atau sama dengan 55, maka akan pernyataan yang kedua yang akan dikerjakan, yaitu tampil teksnya pekerja. Tapi jika yang else if-nya bernilai false atau salah, maka else yang akan dikerjakan, yaitu text box 2 nya akan tampil teks pensiun. Select case. Select case ini struktur keputusan, yaitu yang atau percabangan juga untuk mengevaluasi satu ekspresi yang menghasilkan nilai tunggal, ya. Bentuk penulisannya, ya, select case kondisi, ya. Kemudian case yang pertama, kemudian pernyataannya apa, case yang kedua apa, dan seterusnya, dimulai dari 0, ya, indeksnya 0, 1, dan sampai yang ke case yang ke n, kemudian pernyataannya apa, case else dan n select. Kemudian ada contohnya seperti ini, ya. Select case
text box 1 ya, kondisinya text box 1 ya, ketika user menginput nilai diantaranya ya dari mulai 1 sampai 7 ini ya, ketika diinput salah satunya maka dia akan menampil, misalnya yang diinput di text box 1 itu 3, maka akan tampil di text box 2 nya Selasa. Nah, dan begitu pula dengan yang lainnya, misalnya 6 maka akan tampil Jumat. Oke. Selanjutnya itu ada struktur perulangan ya. Ada do loops, ada while loops, ada for loops. Yang pertama ada do loops, yaitu dengan pengecekan kondisi di awal sebelum iterasi, do, while, until, kemudian kondisi, ada statementnya apa yang dikerjakan ketika bernilai benar, loop ya, lakukan perulangan terus. Kemudian do loops dengan pengulangan di akhir iterasi, do, kemudian statement atau pernyataannya, kemudian loops, while atau until ya, kondisi, seperti itu. While loops, while loop ini perulangan ya, untuk melakukan iterasi kode dengan jumlah iterasi yang dapat ditentukan atau tidak berhingga selama kondisinya bernilai benar. While kondisi ya, selama kondisinya bernilai benar maka akan dikerjakan pernyataannya ya, and while, seperti itu. Contohnya dim ya, x as integer, di mana x ini adalah sebuah variabel ya yang bernilai integer yang nanti akan digunakan untuk menyimpan nilai yang ada di text box 1. Artinya nilai di text box 1 akan dialokasikan ke dalam variabel x ya. Kemudian ada dim i as integer, ada variabel juga yang namanya i dengan tipe data integer yang diberi nilai 1. Jadi dia akan mengerjakan selama i itu i lebih kecil atau sama dengan x. Jadi selama i lebih kecil sama dengan x, dia akan melakukan atau mengerjakan penambahan item di dalam list box ya. Kemudian i-nya sama dengan i plus 1. Terus ketika i lebih kecil sama dengan x-nya bernilai false atau salah, maka perulangan ini akan berhenti, seperti itu. Kemudian ada for loops. For loops ya. Kemudian yang ini digunakan untuk melakukan perulangan kode dengan jumlah iterasi yang dapat ditentukan ya. For counternya ada tipe data, kemudian sama dengan nilai awalnya, kemudian nilai akhir, pernyataan yang akan dikerjakan, next, dan counternya. Contohnya di sini ada dim x as integer sama dengan text box 1.text, dim i as integer ya, ada sama seperti tadi, ada dua variabel x dan i. Kemudian di sini pakai for i sama dengan 1, i nilai awalnya 1, to x, x-nya itu variabel tadi ya, itu untuk nilai yang ada di text box 1. Kemudian dia akan mengerjakan itu selama nilainya benar ya, akan menambahkan item list box selama nilainya benar. Dan ketika sudah dinilai salah, kemudian maka akan melakukan perulangannya berhenti, seperti itu. Oke, itulah contoh dari struktur perulangan dan percabangan ya. Beberapa contohnya. Semoga dapat dipahami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.